Masjid ini masjid kono, nang kono mungkin nih. Nah, nak kono, pak kono, kono. Azan kuat, ngomong, dengar semuanya. Imam, apa lagi? Ada koci diletakkan di sini. Allahu Akbar. Dengar sampai ke rumah. Kadang-kadang itulah mak ayah. Saya kena berputar-putar lah sedikit-sedikit ini. Ada subuh tu ibu hati nengoknya pak. Di masjid tu 2 saf aja orang salat subuhnya ya. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Berdua aja ya pak. Sekarang kami mengajak Bapak Ibu berdakwah. Bagaimana kita bisa berdakwah dengan lintalahum, dengan lunak lembut. Tak usah kita main kasar. Udahlah. Kalau main kasar Bapak Ibu, tidak enak. Orang patah, kita ketawa. Orang sakit, kita senang. Main sepak bola kalau kasar kan tidak cantik. Ibarat pertandingan itu Bapak Ibu, biarlah kita kalah asal terhormat. Apa gunanya menang tapi curang? Coba kita lunak lembut. Ajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan bijak. Bijak itu bagaimana Ustaz? Kita senang, orang senang. Mana contohnya? Nih mohon maaf. Dianggaplah meja saya ini Ka'bah. Sudut 1, 2, 3, 4. Dulu terjadi banjir di Mekah. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya. Maka tiap suku heboh ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya kembali. Ingat Bapak Ibu, bahwa Ka'bah dulu itu bukan hanya dimuliakan dan dihormati oleh umat Islam. Tidak. Yahudi, Nasrani, Majusi, itu tergantung-gantung Tuhannya di Ka'bah itu. Ada Lata, ada Hubal, ada Uzza, dan lain-lain. Mereka juga tahu, cuman beda. Nah, inilah yang diluruskan oleh baginda Rasul. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya, heboh. Kata suku satu, jangan disinggung, jangan disentuh. Itu kami akan meletakkan pada tempatnya. Heboh. Yang mimpin waktu itu siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Ini konflik mau datang, tidak bisa aman ini. Gimana caranya? Akhirnya siapa yang bisa mengamankan? Dipanggillah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Muhammad, oh Muhammad, ada apa Tuhan? Kemen. Jadi Abu Lahab dulu tu lah pandai je bahasa Inggris gitu. Ndak Abu Lahab kini je pandai je lah. Ada apa Tuhan? Ini oh aman. Diambil oleh Rasul, dibentangkan sorban yang sudut 4, dipanggil ketuanya masing-masing, ditengok sudut sini, ditengok ke sana, wajah siapa ini, apa sukunya. Kalau dibawa lah bahasa awak istilahnya, oh ini wajahnya Jawa, wajah-wajah orang Jawa ini. Panggil pade, engkene pade, engkene, iki pegang kuat-kuat nge. Ada Jawa sih kau? Ada? Biro, sici, lorong, ropopo. Sudut sini siapa orangnya? Ditengok oleh Rasulullah wajahnya. Oh ini Medan ini. Dipanggil. Ucok sini kau. Pegang ni kuat-kuat. Jangan kau sampai lepas. Ngerti kau. Bereslah bang. Dipeganglah dia Ucok. Tengok pula sudut. Karena 4 sudut itu sorban Rasul tu.
Ditengok sudut ni mana ni wajahnya. Oh, dia Sumatera Barat. Tuan meringgi, segera Sumatera. Pacin kau elok ni. Dia sampai lapik malu semua anak ponakan kau ni. Ni pacin lah. Tengoklah sudut sini. Tengok wajahnya. Oh, ni nampaknya orang Melayu. Panggil, Pak Cik, sini kejap. Ni pegang kuat-kuat ni, betul? Betul. Angkat rame-rame. Itulah yang disebut dengan bijak. Semua suku merasa terhormat dan merasa terpandang. Tak macam awak membola bulu apa. Cik ada tijak, cik dia angkat. Cik bola, cik menangis. Rasul tidak bijak berumur 30 tahun di waktu itu. Awak lah umur 60-an, tak jangan rati dapat 3 anak bercokak tak dia lah. Indah siko di kampung kami senang. Kalau di Minasnya saya rasa lebih parah dari itu. Gimana Bu Camat? Kita ngaji tidak lama-lama nih, Bu Camat pidato ada singkat. Kalau saya walaupun suara kayak gini, ya kita coba sampai jam 12 nanti jadilah. Soai? Kan dah sengaja untuk wirid ke sini. Bijaknya Rasulullah umur 30 tahun, angkat ramai-ramai. Yo, letakkan Hajar Aswad pada tempatnya ramai-ramai. Itulah tidak dipandang siapa dan dari mana. Minas ini juga kayak begitu. Dari mana kita berasal berbagai-bagai? Komplit kita. Ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Minang, ada Batak, ada Melayu, ada Aceh. Coba aja. SDSM coba mengajak masyarakat bagaimana mencintai masjid, bagaimana mencintai musola, bagaimana mengisi masjid, bagaimana mengisi musola. Coba mak dan ayah mohon maaf sama-sama buya-buya saya. Bukalah kitab, carilah tempat di dunia ini, mana tempat yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini. Maka jawabnya adalah masjid, musola. Musola itu sebetulnya kita aja dulu surau namanya itu. Surau dulu namanya surau itu surau asalnya tampaknya surau itu asalnya surau. Artinya apa? Dulu tempat musyawarah, tempat berunding. Akhirnya ditukar dengan namanya musola. Tidak apa-apa, tempat yang paling baik. Makanya mak dan ayah, orang masuk ke dalam masjid, orang yang diam di masjid, tatmainnul qulub, hatinya tenang, pikirannya aman. Saya belum tengok orang dalam masjid berantem, belum tengok. Bu, kalau ada ibu punya suami, punya menantu, dan punya tetangga, tidak ada matanya mau tidur, atau bapak-bapak nih, kawan-kawan, ada mau mata kau tuh nak mau tidur, udah 3 hari 3 malam, bahasa Melayunya lah cokong matanya pak, tidak mau matanya tidur, kasihan kita nengok, kata orang-orang, bang, berobatlah. Dah bawa ke dokter, bawa kasih obat segenggam, tidak juga tidur. Ada mak ni bilang tak usah kasih minum obat, tidak usah minum obat, kasih aja sayur kangkung loloknya. Walau sayur kangkung dah habis satu kuali, tidak juga tidur. Ibu tahu kuali bu? Regu A tahu kuali? Regu B? Regu C? Penonton belakang? Coba saya tanya, ibu-ibu ni ibu aja, bapak tak ikut dulu, onok dulu. Ibu-ibu, apa bedanya kuali sama kanca? Regu A, kanca, gadang, kuali, oke. Regu B, sama, oke. Regu C, sama. Penonton? Bu, kalau ada perlombaan P3K atau istilahnya ibu-ibu PKK, batal nih bu. Kenapa Ustaz? Itu baru tuh kan. Kuali batalingo, kalau kanca indak batali. Kan? Lah dapat jawaban dia orang baru tiba kan. Dia lah sampai sama orang lain. Oke.
Udah makan sayur satu kuali, enggak juga matanya tidur. Kalau ada besok mak bapak, apalagi ini Pak anggota dewan ini, kawan-kawannya banyak terbesar tidur itu. Karena macam-macam kerjanya. Nah, gimana caranya? Bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Tiba apalagi hari Jumat, saya dah nengok tuh mak dan bapak intanya. Cobalah, oh seminggu dia matanya tak mau tidur, 4 hari matanya tak mau tidur, bawa ke masjid. Hari Jumat pun jadilah. Duduk mau nasab 1, nasab 2, nasab 3. Coba tengok. Baru aja khatib membaca rukun aja baru Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Abang yang matanya tak mau tidur itu lalu maju leher sebelah. Barulah 3 menit isi khutbah disampaikan. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Ada resep yang diberikan agama. Baru 3 menit. Abang yang lama leher tadi lama bunyi ongoknya Pak. Kalau bahasa Inggrisnya bunyi ongok itu kokowo. Tahu kokowo? Ngorok. Kadang-kadang dah selesai khatib turun dari mimbar, muazin dah iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang dah berdiri semuanya. Yang abang tadi masih ngorok. Akhirnya bang solat. Menengok orang kiri kanan dah berdiri, terkojui, tak sadar. Kalau yuaki si kau. Kadang masuklah ke dalam balik. Undi mah rasa bandrek mungkin ini. Coba. Pada di rumah tidur pakai spring bed, pakai kipas angin, yang mampu pakai AC, enggak juga tidur, enggak pijat pula kakinya oleh istri, enggak juga dibantu oleh anaknya, enggak juga. Karena mintua datang mula jangan sakit apa-apa pikir ya lo enggak juga. Kenapa? Karena masjidnya tatmainnul qalb, tempat tenangnya hati dan pikiran. Coba. Ini tidak semua kampung, tidak semua kecamatan, tidak semua provinsi, tidak semua Indonesia yang membuat SDSM ini, tidak semua. Coba. Lebih berkurang dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Ini luar biasa. Ke masjid. Saya tanyalah sama ibu-ibu nih, Bu, kalau ibu dapat suami yang rajin sholat, senang hati pada? Kalau dapat suami yang rajin ke masjid, senang hati pada? Kalau suami tidak mau sholat, sakit hati pada? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah Buya Irhas, kalau adalah hak perempuan mentalak suami, talak. Saya yakin jalan raya itu banyak laki-laki gila, Pak. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang nyuci, yang gosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang. Coba masjid. Makanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Makanya orang berangkat haji turun dari rumah ke masjid, masjid, sampai ke Batam ke rumah jalan, kodai ke kodai, warung ke warung, masjid dado. Datang aja selingkungan itu orang berangkat haji dan umrah dah penuh musola itu. Coba masjid ini mak dan ayah, tempat yang dimuliakan oleh Allah di dunia adalah masjid. Makanya mak dan ayah disusun oleh buya-buya kita, oleh majelis ulama, oleh ustaz-ustaz kita. Bagaimana masjid dicintai oleh masyarakat, bagaimana masjid dicintai oleh umat. Diaturlah khutbah siapa, imam siapa, khatib itu siapa, pengurusnya siapa. Inilah kadang-kadang ada masjid yang tidak diurus itu sakit awak nengok, sakit awak nengok. Imamnya yang lama-lama.
muazzinnya yang lama-lama juga. Dan umurnya 67 dan 73. Baterainya ada soal Allah. Itulah dia. Tiba-tiba salat masuk gigi je. Ya Allah salat. Kadang mak tu nanya dia, dah azan orang entahlah. Tapi waktu dah masuk, alah, kau nak donga. Tentunya nak donganya atau yang azan tu baterainya lah suar. Coba di masjid tadi, putih pun telinga ngomong, deh mantap. Kalau coba disusun mulai malam ini, imej kita robah lagi. Kadang-kadang itulah orang tua tu tak yakin dengan anak-anak muda ni. Sedang anak-anak muda yang tampil, yang hadir kayak lo ini, kan luar biasa ini. Mudah-mudahan anak muda yang hadir, pemuda-pemuda remaja ni, mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Kan luar biasa itu. Coba berikan mereka kesempatan. Itulah kadang-kadang tuh serulah sebelum tu azan tu hebat luar alah patang berumur ada kepandainya adalah atau tongkau nomor coba lah remaja-remaja tu hebat suaranya. Zuhur tak bisa dia sekolah okey, asar tak bisa dia riyadhiyah, dia olahraga tak apa-apa, buat maghrib si Ijon, isya si Anton, subuh si Alek. Mantap itu. Allahu Akbar. Ustaz, kami azan tak kayak begitu Ustaz. Anak muda sekarang azan kayak pesawat Ustaz. Mulanya landingnya pelan-pelan tu begitu lama makin tinggi Ustaz. Bagus. Allahu Akbar. Makin lama makin tinggi. Kan hebat itu. Kalau sempat anak muda azan di kampung di Mina sama macam itu, nak gadi-gadi di rumah tu, melompat datang nampak apa? Tapi hebat. Orang tua-tua kita dulu nafsunya beramal ibadat luar biasa. Ke masjid luar biasa. Dulu saya kan orang kampung saya nih Pak. Orang kampah desa Pulau Birandang. Orang kampung. Merasa apa kau Ama aku dulu orang kampung. Yo dulu. Oh. Iya tuh enggak? Gaya kota. Di kampung tu dulu, coba, tak peduli siapa azan, siapa imam. Yang azan baterainya sorak, yang imam, entahlah. Dulu, Allahu Akbar. Itulah imam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kayak itulah imam dulu. Tapi tak peduli oleh orang. Subuh 3 saf laki-laki, ayah-ayah. Di belakang 5 saf. Itu dulu. Padahal listrik tidak ada, kipas angin tak ada, AC tak ada, mikrofon tidak ada. Coba, mushola banyak jemaah, masjid banyak jemaah. Kalau kini itu ulama dan ayah. Padahal dulu ngambil wudhu ke sungai, buang hajat ke sungai. Sekarang kadang-kadang jam 4:15 dah bunyi siaran di masjid. Dengar sampai rumah ke rumah. Nak masjid ini masjid kono, nang kono mungkin ni. Nak nak kono pak kono sekono. Azan kuat, dengar semuanya. Imam, apa lagi? Ada kocik diletakkan di sini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dengar sampai ke rumah. Kadang-kadang itulah mak ayah. Saya kena berputar-putar lah sedikit-sedikit ini. Ada subuh tu ibu hati nengoknya Pak. Di masjid tu 2 saf aja orang salat subuhnya ya. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Berdua aja nyoba. Padahal sekampung tu nak ada yang Kristen, tak ada Yahudi, tak ada Nasrani, tak ada Katolik, tak ada Protestan, tak ada Konghucu, tak ada aliran kepercayaan, tak ada. Semuanya sunat Rasul. Tapi ke masjid tak ada. Panas kampung. Panas.
Di negara kita ini mak dan ayah, untunglah ada orang mau masih ke masjid, untunglah masih ada orang mau ke musola, untunglah orang masih mau ke surau. Coba tengok penjabat pemerintah sejak dulu kemana? Hotel. Mohon maaf anggota dewannya, saya kan banyak kawan saya anggota dewan sejak tahun 97. Dulu saya kampanye bukan kayak sekarang. Kampanye dulu di lapangan bola kaki. Karena partai waktu itu hanya 3. Ikut saya kampanye. Tantangan kampanye 3 aja. Penjara, mati, kubur. Itu aja Pak. Makanya saya diskor itu tidak boleh kampanye di Kota Pekanbaru. Diutus saya ke Batam dan Tanjung Pinang. Waktu itu. Nah, tapi saya punya kawan, saya tidak ikut lagi. Dulu saya PNS, tidak boleh ikut lagi. Stop saya. Sahabat-sahabat jadi anggota dewan. Jumat hari Sabtu saya datang ke rumah, ketok pintu. Assalamualaikum. Salam. Yang jawab istrinya. Abang manonya kak, baru siap Jumat tadi berangkat ke bandara. Kemana? Katanya ke Jakarta. Ada apa? Katanya meeting. Oh. Balik lagi. Bulan besok silaturahim pula saya ke rumahnya. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mana kak? Baru siap Jumat ini berangkat ke bandara. Apain? Katanya ke Jakarta. Ada apa acaranya? Meeting. Jumat, Sabtu, Minggu ke Jakarta. Ngapolah meeting tu ya? Apalah meeting tu? Dia awak orang bongak, tak tontu tu. Tengoklah kamu meeting itu. Oh, saya cari ke Jakarta tu. Di mana dia tempat bersarang meeting? Saya cari. Kiranya betul meeting Pak. Tahu meeting itu? Tahu? Memijat yang penting-penting. Jumat satu minggu anggota dewan ke sana. Jumat satu minggu ke sana. Ke masjid kenapa tidak? Coba. Nih anggota dewan. Kalau ingin 2 kali, 3 kali, 5 kali menjadi anggota dewan. Masjid, musola. Orang berangkat Jakarta, kita ke masjid. Nah, coba nih ya. Jadi bupati lah. Iya. Ini tak kepala desa aja susah datang ke masjid. Besok dah minta pilih juga itu. Di kampung saya. Kalau sini kan parah dari itu lagi kan. Nggak dekat dengan umat, bagaimana Allah buka itu. Camat aja yang tidak pejabat politik sekarang hanya dia masih ditunjuk-tunjuk. Desa tidak bisa, sudah jabatan politik. Setuju diangkat, tidak setuju jangan dipilih. Lain lagi ceritanya, lanjut untuk awal. Oke. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, masjid tempatnya kita penenang, penyejuk hati. Coba tengok Rasulullah. Di Mekah diajak masyarakat macam-macam gayanya, tak mau. Akhirnya pindah Rasulullah ke Madinah. Sampai di Madinah, apa yang beliau bangun? Pertama Rasulullah sampai ke Madinah, yang ia bangun masjid. Disebut dengan Masjid Quba. Coba. Masjid. Kemana pun Rasulullah berangkat, masjid. Orang haji, masjid. Pulang haji, masjid sedikit. Kodai, warung. Coba. Sebahagian. Coba ke masjid. Nah, sekarang mak dan ayah, kita tidak bisa bangun masjid. Oke. Saya mulai hari ini kerjasama. Seluruh masjid yang ada di kampung saya yang akan bayar rekening listriknya. Jangan sampai padam. Saya tidak usah. Masjid sudah dibawa jemaah ke sana, sudah banyak jemaah. Tapi di masjid tidak ada ngaji. Mulai tahun yang ke-6 ini, SDSM akan mengadakan baca Al-Quran di masjid. Besok buat perlombaan yang tanggung-tanggung. Selama ini itulah tanggung-tanggung Buya. Buat musabaqah tilawatil Quran anak-anak remaja dewasa, hadiahnya amplop. Isinya 50, 30, 70. Belum sampai pulang habis beli paket.
Roba, coba mindset kita dirobah. Coba SDSM masjid kita melimpah kayak begini Coba buat musabaqah tilawatil Quran untuk meramaikan masjid. Hadiahnya bukan main-main, jangan kaleng-kaleng. Anak-anak kayak budak-budak kecil kayak begini, hadiahnya sepeda. Remaja hadiahnya Honda, kena butuh dia berangkat sekolah. Artinya umur 40 sampai 60 tingkat dewasa itu hadiahnya umroh. Saya yakin kata MC hadirin yang berbahagia, malam besok jangan ketinggalan kita hadiri musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita saksikan. Amo yakin Mbak meja panitia full oleh orang mendaftar. Saya mendaftar juga itu, kami 3 lah ya. Mak ngah saya itu, pak cik saya itu ikut juga itu, yang abang tuh ikut juga itu. Kalau sempat 3 orang satu rumah, mak dan ayah, berapa banyaknya peserta itu. Malam besok mulai, kata MC, hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan nomor undian 195, dipersilakan. Duduk mak angkat. Ini lampu hijau, mulai. Kawan mati ketawa kiri kanan Pak. Dia pede aja Pak. Pede aja. Kenapa dia pede baca Al-Quran tampilnya? Karena dalam pikirannya umroh. Kan begitu. Kan banyak orang minasnya orang kaya nih Bu Camat. Ambil aja 6 orang, apalagi perusahaan 5 juta 30 juta berangkat umroh. Kan hebat itu. Walaupun hadirin berbahagia, peserta berikutnya dengan nomor tampil 205, dipersilakan baca dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus, tapi yang tampil tadi tetap pede. Ambo juara. Itu kami yang tua-tua nih umur 60 ke atas enggak dibuat Ustaz. Buat empat golongan. Anak-anak budak-budak kecil kayak begini hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua-tua 60 ke atasnya apa hadiah Ustaz? Kain kapan. Mati bungkus. Boleh ketawa Maya apa-apa, tapi kan bangga besok itu di alam barzakh, alam kubur, nggak sanggup muka dan nangkir nanya. Bisik-bisik, siapa itu? Dengar oleh mayat. Mungkar nakir, nih tengok. Nih kain sorban saya ini, kain bungkus kain kapan ini tengok. Ini hasil musabaqah nih. Juara 1 saya nih. Saya suruh kamu ngaji nanti. Mungkar nakir mana pada dia ngaji karena dia ada itu tugasnya. Dia nanya mayat dalam kubur aja. Akan bangga kita itu. Ini nak mati kita kain dibawa atau kain masyarakat yang iuran 2.000 sebulan. Awak ada ikut bayar, awalnya meminta pertama. Sempili namanya. Jadi mak dan ayah coba. Bagaimana masjid ini berisi? Pada tiap hari tiada pengurus kita ini mak dan ayah, nah ada satupun yang digaji nih, nah ada pakai tuangan, nah ada. Tapi pengurus itu mak dan ayah mungkin ini penambah untuk tahajud, penambah untuk duha, penambah untuk zikir, penambah mungkin untuk i'tikaf. Di tempat lain, kami tidak usah, kami pemuda remaja tidak terlibat pengurus, oke. Tapi kami cinta ke masjid Ustaz. 1 kali seminggu itu kami gotong royong, judul kami adalah membersihkan masjid dan musola. Saya ada jumpa orang kaya begitu. Tiap pagi Jumat, pemuda remaja itu membersihkan masjid dan musola dalam lingkungan kedesaannya. Bersih. Jangankan kita masuk ke dalam, tidur pun di kamar toilet itu main sisa. Bersih. Kau nak waseng-seng sarawai kau takui lo kau ni waseng-seng lo kedua takui kau ni mana kan ni jaknya kotor aja sadonya. Coba mungkin pemuda remaja itu lebih dari tahajud, mungkin lebih dari duha. Anda tahu kita
Karena sirrun ala sirrin, rahasia diberikan Allah untuk kita menjadi sukses, untuk kita bisa masuk surga. Tidak tahu kita mak dan ayah. Saya jumpa di kota Pekanbaru mak ayah. Anak muda, dua beradik kakak. Kerjanya pembantu tukang, bukan tukang, pembantu tukang. Kalau orang sekarang kenek. Tapi karena tak ada masjid di kampung halamannya itu, di tempat dia tinggal, dia bertekad berdua bersaudara dari abang adik itu membangun sebuah masjid. Terwujud, Pak. Saya dimintanya ceramah pembukaan masjidnya malam itu. Anak muda, orang kaya bangun masjid, wajar karena dia kaya. Keluarga bangun masjid, wajar karena mereka punya. Tapi anak muda yang tak punya apa-apa, ini tersentuh hatiku, Pak. Tersentuh. Makanya ada buya saya tadi ini, ada buya saya di depan. Saya juga di Masjid Kilo 7, Pematang Kulim bangun sholat sana. Masjid apa, Pak? Masjid Ar-Rahim. Oh. Karena saya dulu ikut juga sikit-sikit bangun masjid itu. Coba, anak muda yang hanya kenek bisa dia bangun masjid. Kita menganggap kita dah hebat kiranya belum ada apa-apanya Pak dan Ibu, belum ada apa-apa. Maka beruntunglah mak dan ayah, Allah berikan hidayah buat kita. Maka hidayah yang diberikan Allah ini pelihara dengan baik. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah berikan kita petunjuk. Sabar, qanaah, tasyakur, ridho, ikhlas dan lain-lain. Pergunakanlah modal itu. Dalam ayat lain, wa bima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Dalam dakwah ini, dalam mengajak ini, dalam wirid ini, ceramah ini, bagaimana kita bisa menanamkan hati yang penuh lunak lembut, kasih sayang, jauhkan kebencian dalam hidup kita. Karena masjid adalah punya kita, masjid adalah miliknya Allah, dan masjid musholla itu akan menjadi saksi besok di hadapan Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu adalah qat'i, dalil yang qat'i, bukan dalil yang zanni. Orang beriman yang datang memenuhi dan mengisi masjid Allah, itulah tandanya mereka beriman. Iman itu mah ayah tak tambah. Kalau mengaji tauhid ya, iman tak tambah tapi bisa dirasakan. Iman tak tambah tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya Ustaz? Saya tunjuk Bapak Ibu, perempuan. Kita ambil satu contoh. Siapa? Mas Ito. Bu. Ibu kenal Mas Ito? Di mana? Coba, Mas Ito hidup di rumah Fir'aun. Mas Ito pembantu Fir'aun. Tapi Mas Ito tidak mengikuti Fir'aun. Iya atau tidak? Sampai-sampai apa kata Fir'aun? Hai Mas Ito, kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Mas Ito? Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah Allah, juga Tuhan kamu. Mas Ito, kamu tidak ngaku saya ini ada Tuhan? Tidak. Allah itu satu. Mas Ito, kalau begitu kamu saya bunuh, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, silakan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dimasukkan anaknya, suaminya dalam kancah godang tadi itu. Kancah itu tidak sama dengan kancah wasiko rumah. Kancah wasiko kambiong tengok ikut isi dalamnya. Kalau kancah orang Mesir itu Pak, ya, saya di Mekah aja itu dekat Arafah itu dulu 2007, 2008, 2010 itu kan dulu tidak pakai catering, istilahnya pakai makan ya ngambil sendiri.
Saya tengok macam apalah kanca orang kau ya. 10.000 nak dia pergi makan cik kancanya. Saya tengok di dapurnya itu. Kiranya mak dan ayah lobby 3 meter pengacanya Pak. Bakar ingat orang-orang apa tahu kali. Itulah. Kalau sebesar kita ini mak ya 10 orang masuk dalam kancah itu Pak. Makanya Firaun, hai masih tahu? Kamu ndak ngaku juga saya ini Tuhan? Enggak. Dimasukkan suaminya, meneteskan air mata. Masih tahu? Siapa ni nak akan menangi menengok laki dia azab di hadapan mata? Boleh lakinya elok. Sedangkan laki gilonya mati menanginya dah. Bu, kalau ibu meninggal suami nangis tak? Kan nangis kan? Padahal suami tak solat. Apalagi solat. Ada kemarin saya jumpa sama ibu-ibu tu, Bu, ya. Suami ibu mana? Mohon maaf sudah meninggal, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ibu dulu meninggal suami, kayak apa rasa badan ibu? Jangan tanya Ustaz. Hampir 10 hari yang mau nak makan-makan Ustaz. Coba. Begitu sang suami di depan mata. Bagaimana Mas itu? Kamu dah juga ngaku? Tidak. Dimasukkan anak buah hati belian jantung ke dalam. Tambah tetes air mata. Nangis Mas itu. Gimana Mas itu? La takhaf wa la tazal innallaha ma'ana. Saya tak takut. Dicempungkan Mas itu ke dalam. Makanya mak ayah, coba kita renungkan sedikit ayat Allah itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Ketika linuriyahu min ayatina, berangkatkan oleh Allah Rasulullah terbau yang semerbak. Bertanya Rasul sama Jibril, ya Jibril, ya Rasul, bau apa yang semerbak? Oh, memang tercium oleh kamu? Iya, di bawah tadi waktu kita lewat itu pusaronya Mas Sito. Padahal pusaro Mas Sito zamannya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ratusan tahun Pak. Harum baunya pusara Mas Sito. Bu, awak mati bisoleh harum kubur awak bu. Coba. Tuh, iman tak tamat tapi bisa dibuktikan. Zaman Rasul siapa? Kita ambil muda aja. Tak usah sahabat-sahabat yang biasa aja, muda. Bilal bin Abi Rabah. Dulu agamanya Yahudi. Ada riwayat mengatakan Nasrani. Masuk agama Islam mengikut Rasulullah. Tahu oleh Abu Lahab panggil Bilal, sini. Betul kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu tidak menyembah Tuhan kita lagi? Tidak. La ta'ubal lauza, bukan Tuhan kita. Rabbi wa rabbukum ahad. Oh, diseret, diikat kakinya, diseret ke beberapa tandus. Ibu-ibu tahu seret itu? Apa wasawat sikonya? Oh, di hello. Bahasa Inggrisnya i sonsang. Yang punya khasnya i sonsang sawah ada. Kakinya ditarik ke tanah pasir tandus, dijemur. Berapa lamanya? 3 hari 3 malam. Jangankan makan, setetes air tidak ada masuk dalam kerongkongannya. Bilal bin Abi Rabah. Tanya oleh ulama, bagaimana Bilal? Kamu belum juga mengaku masih ngikut Muhammad? Iya. Ahad. Allah itu satu. Maka dalam riwayat mak dan ayah, belum meninggal Bilal bin Abi Rabah, sandalnya sudah terdengar dalam surga. Dak. Surga. Coba bayangkan, sandalnya masuk surga. Boleh orangnya. Awak jekan sandalnya, orangnya lunton toleh. Coba. Kalau dibaca dalam sejarah dalam Al-Quran, coba tengok kisah Nabi Adam, Siti Hawa, Iblis. Satu dosa cuman Pak. Iblis satu dosa, tidak mau sujud kepada Nabi, tahriman wa takriman, bukan sujud ta'amud, hanya tahriman wa takriman, menghormati dan memuliakan. Nabi Adam satu dosa, makan
khuldi. Siti Hawa satu dosa, makan buah dihalau dari surga, Pak. Awak yang datang kok, coba Bu, coba tengok Bu Camat. Saya mau minta ibu-ibu kita ini, coba angkat tangan Bu yang merasa tidak berdosa. Angkat tangan. Nah itu kan orang-orang masuk surga itu. Karena surga orang yang tidak berdosa. Angkat tangan, ada? Bu, ada Bu? Nah besok mana tahu ada utus perlombaan ibu-ibu yang tidak berdosa. Jadi dari Minas ibu Camat tidak susah carinya lagi. Coba. Begu A dosa semua Bu. Begu B, Ustaz, janganlah kami ama-ama ini ditanya Ustaz. Ayah-ayah ini lah ditanya Ustaz. Kok kami aja ditanya? Bu, oh Bu, ayah-ayah ini tak perlu ditanya dah Bu. Tengoklah wajahnya, wajah-wajah berdosa. Termasuk saya. Jangan sok-sok bersih. Semua kita berdosa. Iya apa enggak? Selalulah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, ada satu pun kita tidak berdosa. Jangan sok-sok berosia pula. Coba, nah ada tak berdosa? Ustaz kah dia, buya kah kita, imam kah kita berdosa? Kalau dibaca dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu bapak dan ibu, mohon maaf ya, ayah saya ini siapa sebenarnya, atuk-atuk saya ini siapa sebenarnya, dan kita-kita ini siapa sebenarnya, saya ini siapa sebenarnya. Yang tahu Pak Ibu siapa kita sebenarnya, tengok dalam kitab Tanwir Qulub itu. Yang tahu kita dengan Allah. Apakah saya ini betul Ustaz? Apakah saya ini betulnya ya, imam? Apakah sebetulnya buya? Apa dipanggil Pak Kiai? Apakah saya ini adalah buya? Apakah kita ini adalah tokoh masyarakat? Apakah kita orang taat? Apakah kita orang jujur? Apakah kita orang pembohong? Atau kita orang munafik? Pernahkah kita mabuk? Pernahkah kita teler? Pernahkah kita maling? Pernahkah kita main perempuan? Kita yang tahu Pak. Kita yang tahu. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu Pak. Jangankan kita jaharkan sirrun, masih rahasia dalam hati. Allah tahu Pak. Nah, siapa kita sebenarnya? Entahlah. Mungkin di antara kita mohon maaf. Ada dulu yang pernah mabuk, ada yang pun pernah maling, munapangicu, penduto, pemain padusi. Ibu-ibu ini siapa ibu sebenarnya? Apakah betul ibu orang-orang soleha? Apakah ibu orang-orang taat? Pernahkah ibu maling? Pernahkah ibu ini pembohong? Ibu yang tahu. Betul atau tidak Bu? Apakah ibu pernah maling duit suami? Ibu yang tahu. Jumlahnya berapa? Iya apa enggak Bu? Kan dengar kan? Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, dalam SDSM kita ini, mari kita lunakkan hati kita. Lunakkan untuk mencintai dan beribadat kepada Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, silaturahim. Waktu Rasulullah berada di Mekah, mak ayah, karena ibu aku tiga tidak bisa dihilangkan sama ayah. Satu historis, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Historis sejarah, kenapa namanya Minas? Kenapa masjid ini namanya Al-Falah? Dari siapa dulu? Pasti ada sejarahnya masjid ini. Minas, kenapa Minas? Pasti ada sejarahnya dulu. Itu namanya historis. Makanya Mekah itu punya sejarah, banyak sejarah. Rasulullah di Mekah tidak bisa, orang Mekah itu kasar. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Tidak ada adun sana, tidak ada Pak, main hampai aja. Kasar. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Kalau kita berjiwa kasar, sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min haulik. Orang tak mau bergaul dengan kita Pak. Makanya kenapa Indonesia sampai hari ini tidak maju-maju?
Pada kita banyak orang pintar, banyak orang hebat. Karena Indonesia ini penyakit yang paling besar mak ayah, iri hati, yang menghancurkan rasa saudara. Iri hati. Cobalah Indonesia, bacalah dalam sejarah mak ayah, siapa di Indonesia yang tak pernah dihujat? Coba. Presiden dihujat, Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah, Ibu Mega dihujat, SBY dihujat. Setelah SBY siapa batang? Onin tanah. Coba 10 tahun lagi ini yang baru-baru dihujat juga nanti. Presiden dihujat, menteri dihujat, anggota dewan dihujat, gubernur Sabang sampai Merauke dihujat, bupati wali kota dihujat, camat dihujat, RT RW dihujat, pengurus kita ini dihujat, nenek mama dihujat, ulama dihujat, ustaz dihujat, imam dihujat, ketua pemuda dihujat, ketua rebana, Pak ketua rebana dihujat. Itu kadang-kadang. Itulah kita. Oh Ustaz, jangan dibaca pula lah, jangan ikut terlomak jadi Ustaz gua mak ayah. Kadang-kadang ingin pula kami makan bakso di tepi jalan angin-angin. Lain tu pandang orang tu. Tengok Ustaz makan bakso, nak malu dia. Inyo tiap sore makan bakso situ. Awak nak mulia dia dah. Boleh kalau sempat ustaz-ustaz macam kami berbagi dua. Entahlah. Ada tetangga saya di Pekanbaru mak ayah, ustaz tidak, imam tidak, pengurus masjid tidak, RW tidak, RT tidak, pengurus anak yatim tidak, pengurus remaja masjid tidak, pengurus sosial tidak. Nah doa apa je Pak? Hati go wingi ono je orangnya Pak. Bu, mulia nak kami menambah bini bu. Ulang ya. Bu, mulia nak kami ngomong menambah bini. Mah. Ndak. Saya jalan-jalan di Madinah tu, mohon maaf Bapak Ibu, ya ke Jabal Uhud, ke Jabal Ma'ne dan lain-lain. Ada atuk-atuk tu dorong gerobak kerjanya. Dalam gerobak itu ya ada mukena, ada sorban, ada gincu, ada tasbih, ada membawa korma. Itulah dia jual. Umur lebih kurang 70. Ya, cakap-cakap laku dengan beliau itu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaif halu? Aqaba. Alhamdulillah elo. Lama cerita-cerita sampai masalah keluarga. Kamu zaujah, orang bini apa kecambokainya. Beliau jawab, salah 3 nya. Dorong gerobak kalau jawab begitu 3 bini. Iko karajo lekat seorang je bini. Kamu alat dia Syekh, orang anak ya Pak atau dia jawab isna asyara, 2 balik anak dan kancang je kiranya. Lama-lama dia tanya saya, wa antum kam zaujah wa ang marabini wa ang. Tentu aja al-wahidah, seorangnya Pak. Bakhil bongak banget. Coba. Kalau sempatlah saya ni entahlah Pak, entahlah. Itulah hidup. Makanya kalau dalam lingkungan masyarakat, awak kok kemana bedo? Kayu awak curiga orang, codi awak adu domba dia orang, cantik kita cemburu orang, miskin kita dijual oleh orang, muruk awak caci dia orang. Itu boleh Ustaz, mati awak senang orang, itulah Pak. Makanya walaupun tafazzan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar, sombong, ini kawannya tu Pak, iri hati, sombong. Kalau dibaca dalam ilmu tasawuf, dalam kitab Nuratul Nasihin makan ayat, apa gunanya sombong? Sombong bukan pakaian manusia, sombong adalah pakaian syaitonia. Coba. Tak usah banyak-banyak bacalah dari rambut kita sampai ke ujung kaki. Semuanya adalah milik Allah. Tak ada satu pun punya kita. Iya atau tidak? Rambut punya Allah, kepala punya Allah, hidung punya Allah. Tandanya Allah Ta'ala itu kaya dengan seni.
Kaya dia mak ibu, sebanyak iko awak satu orang pun hidung awak nak ada sama. Cuba tengok hidung kawan, ada yang mancung, ada yang peset, ada yang lawe, ada macam-macam. Cuba tengok, tak ada sama. Dia ayah letak buka telinga awak, cuba lah telinga kawan kiri kanan. Nak daun telinga awak, satu pun nak ada yang sama. Cuba tengok. Saya kan sudah riset, sudah teliti tu. Tidak ada punya kita, Allah semua. Gigi ni Allah yang punya ni Pak. Dua kali Allah memberikan awak gigi gratis. Waktu anak-anak budak-budak kecil dia kasihnya gigi. Nah, dekat besar sikit, mulai lepas satu persatu. Besok dah remaja, bagus lagi. Mulai 30 ke atas, 40 ke atas, mulai hilang satu-satu. Akhirnya besok dah tua, tinggal gigi dua lagi. Sini satu, sini satu. Kayak palanggol bola kaki. Main sama cucu ketawa, nampak gigi dua. Kata cucu, mak ngeri dah atuk ni. Atuk ni apa cucu jangan je. Apalagi orang lain. Dah punya kita. Oh ini ibu cantik, bolehlah. Beautiful, benar. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita ni ganteng? Sampai kapan kita ni cantik? Ibu-ibu tu cantiknya dulu waktu gadis. Pinggul masih nomor 24. Kini lah punya anak lah nomor 80 apa. Lah coba dak boleh aja lah punya. Nah tu menyambung macam mana? Kalau nak percaya berangkat lagi makan baru. Tengok istri saya tu nanti. Kapan belum bawa meter dari rumah ukur. Artinya pada bapak ibu, jemaah pemuda remaja, sombong itu yang membuat hancurnya kebersamaan dan keluarga. Coba. Makanya berangkat Rasulullah ke Madinah. Belum sampai Rasulullah di Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wana, disambut Rasulullah. Makanya mak dan ayah menyambut alim ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, pemerintah dan lain-lain, itu hukumnya sunnah. Coba tengok buya awak, tuan guru kita Pak Uas, coba tengok. Pergi milik kemana-mana, ada 300 meter di kiri kanan disambut oleh orang. Ada malam-malam ada yang setengah kilo disambut oleh orang. Karena hukumnya sunat. Beda dengan kita tadi Ibu Camat ya. Ibu Camat ada yang nyambut tadi enggak? Saya datang ada nyambut tadi 7 orang. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya sendiri aja masuk dalam masjid nada yang nyambut. Mulanya salam dan doa. Tapi buat Ustaz enggak nasib ambo macam itu. Nah, coba di sana, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan awak laki perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Untuk apa? Lita'arafu. Coba Rasulullah menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa. Tidak menyatukan agama. Kalau menteri agama batang yakut batang apa? Menyatukan agama, disambungkan Islam sama je Kristen, Kristen sama je dengan Buddha sama je. Tidak bisa. Itu kalau kita takbir tadi itu begitu, itu paling marahnya tuh menteri agama yakut batang. Ambo ada acara di Jakarta diundangnya pada ibu, ada sabunya, tidak boleh takbir. Keluar aja boleh. Kalau Indonesia salah satu dengan yel takbir itulah semangat mengangkit merdeka itu. Yang tak boleh adanya. Sampai azan tak boleh kemet dan azan di TV coret dia nak idau atau yakut batangnya tu. Bersyukur kami dalam rapat batang muzakarah ulama se-Indonesia memberikan memo kepada presiden untuk jangan dipilih jangan macam itu. Syukurlah. Nabi menteri yang lunak lembut, yang berpengalaman dengan bidang agama.
Jadi mak dan ayah akhirnya balik ke awal, membina kebersamaan. Rasulullah menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa. Hebat. Akhirnya buka diri awak. Awak jangankan menyatukan suku, jangankan menyatukan bangsa, jangankan menyatukan antar desa dengan desa, jangankan menyatukan dengan tetangga. Kadang-kadang awak bertigo bersaudara, ndak tegur sapa. Coba bayang. Ada ini, mohon maaf mak dan bapak. Orang azan, masjid dekat rumahnya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan, masjid dekat rumah, tapi nyondak di masjid dekat rumah salat. Non di situ, ton ke sini, non kasih kan, ton kasih. Kenapa anda solat dekat rumahnya? Paham? Apa itu? Kena ndak tegur sapa. Oh, itu ndak boleh ke sana Ustaz. Boleh. Ke sana boleh, situ boleh, tapi hukumnya sunat. Solat ke sana boleh, hukumnya sunat. Masjid sana hukumnya sunat. Musholla sana hukumnya sunat. Tapi silaturahim hukumnya wajib. Jangan kena mengejar yang sunat, yang wajib dihilangkan. Coba. Makanya mak ayah, inilah SDSM mengajarkan kita bersama bagaimana merangkul, jangan memukul, bagaimana mengajak, tidak mengejek, bagaimana kita rasa kita ini sama, apalagi mak dan ayah. Ini adalah hubungan ibadah dengan Allah, dengan manusia. Dengan Allah 30% cuman Pak, sesama manusia 70%. Coba bayangkan, ini minus Pak. Tidak tahu kita siapa yang akan menjadi pengurus masjid. Dulu kita anggap orang Minas. Tidak. Coba saya tanya sama Ayanda tadi. Ayah dari mana? Oh, saya orang sana. Begitu hebatnya mak dan ayah. Coba bawa ke diri kita. Belum tentu kita disolatkan oleh anak kita. Belum tentu kita didoakan oleh anak kita. Mungkin anak orang yang menjadi imam waktu kita menjadi mayat. Iya apa tidak? Betul atau tidak? Hari ini picingkan mata, tanya selera, tepuk dada. 3 anak kita. Ya Allah, bila aku terlipat tangan di atas dada, Engkau tutup mataku ya Allah, menghadap Engkau ilahi Rabbi. Batigo anak ambo ya Allah, sialaka nyemayangkan ambo, sialaka mendoakan ambo, sialaka bersedekah untuk ambo. Tidak nampak gambarnya dalam ayat. Syukurlah mak ayah punya anak yang soleh, yang memandikan kita nanti, yang menyolatkan kita, yang mendoakan kita, sedekah untuk mak dan ayahnya. Yang tidak ada, yang tak ada, siapa yang kita minta? Di sinilah letaknya mak ayah. Belum tahu kita, entah orang mana akan menyolatkan kita, entah orang mana yang akan memandikan kita, entah orang mana akan kirim Fatihah untuk kita. Tidak tahu Pak, sirrun ala sirrin, rahasia itu tidak tahu kita mak dan ayah. Inilah ladangnya amal kita. Makanya mak ayah, siapa yang banyak bertanam pasti banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam jangan mimpi menuai hasil. Bapak ibu pemuda remaja yang mulia, maka beruntung orang yang memutuskan silaturahim. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim jangan harap masuk surga. Bau surga tidak dapat doa ayah. Inilah dilakukan oleh ketua-ketua kita, pembina-pembina kita. Bagaimana mushola dan masjid bisa kita bersama-sama. Karena bagaimanapun tidak tahu nanti rahasia dari Al-Fatihah mulut siapa Allah terkabulkan, dari siapa doa nanti diijabah oleh Allah. Itulah rahasia tidak tahu. Maka hari ini kita berbesar hati masih dapat kita beramal ibadah. Ada ungkapan-ungkapan ustaz dan buya-buya kita. Datanglah ke masjid sebelum kita dipikul ke masjid. Solatlah kita sebelum kita disolatkan. Bacalah Al-Quran sebelum orang membaca Quran untuk kita. Dan lain-lain. Mak dan ayah pemuda remaja yang berbahagia, kira cukup demikian. Karena hari sudah jam 12, kurang 2 jam. Demikian dan terima kasih.
kepada Bapak Ibu bila kami menyampaikan silap dan salah, terutama karena suara tidak begitu tak seperti semula, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Bapak dan Ibu yang jemaah, sebelum ditutup doa oleh Buya kita nanti, kalau mak dan bapak pemuda remaja jalan-jalan ke Pekanbaru ke Simpang Panam paling ujung, Simpang 4, kanan Garuda Sakti, lurus Rimbo Panjang, kiri Jalan Kubang Raya. Tidak jauh dari simpang itu, hanya 2,5 kilo. Nanti ada sebelah kanannya Pondok Pesantren Darul Quran. Bila ada anak bapak ibu ingin sekolah agama ke tempat kita dekat ada, ingin ke Pekanbaru, kami tunggu. InsyaAllah uang sekolah gratis, tidak bayar. Tidak bayar uang sekolah, tidak bayar Pak. Kalau anak yatim, tidak juga bayar uang sekolah. Pokok yang sekolah di tempat kita tidak bayar SPP. Hanya uang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya. Kalau anak hebat tilawah Al-Qurannya, saya kasih beasiswa sampai tamat, saya yang kasih makan sampai tamat. Mak ayahnya cukup jajan-jajan dan sedikit lain aja. Kalau anak yatim gimana Ustaz? Anak yatim karena makan 700.000 satu bulan, saya bantu anak yatim satu orang 300.000. Dikali sekian anak yatim, sekian puluh juta yang harus saya kasih anak yatim. Inilah Bapak Ibu, ada ya emaknya datang sama saya Pak. Ustaz, ada apa Bu? Ada yang mau saya cakap sama Ustaz. Apa itu? Malu saya Ustaz. Ini kalau mama kamu ngecek melengok-lenggok, datang Pak. Makanya kalau ada yang masuk istri melengok-lenggok kawan atau ada intai Pak. Ada apa Bu? Ini Ustaz. Bilang aja lah. Ini Ustaz, uang makan anak dah 3 bulan tak bayar. Kenapa? Saja ayahnya tak ada, ini Ustaz ada susah Ustaz. Abangnya sekolah jo, kakaknya sekolah jo. Jadi ya mungkin anak tak sekolah yang satu ni Ustaz. Oh tak boleh. Banyak caranya Kak. Banyak caranya Bu. Gratis boleh ni bisa ni. Gimana caranya Ustaz? Ibu mau? Mau Ustaz tak apa-apa. Ganti ayah jo ambo. Maaf ya Bu ya. Jadi begitulah pondok kita. Alhamdulillah kemarin kita buka takhasus khusus hafalan Al-Quran baru 1 tahun 2 bulan 1 tahun 10 bulan sudah ada anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Karena di pondok kita ada yang khusus hafal Quran dan kerjanya, ada yang belajar seperti biasa. Ijazah tetap ijazah negeri. Demikian ma'ayah, semoga bermakna manfaat adanya. Bila silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.